Salam sehat. Kembali lagi bersama saya, Dr. Thomas. Kali ini kita akan membahas mengenai alat-alat apa saja yang dibutuhkan pada saat Anda mengalami COVID atau Anda terkena COVID. Terutama untuk teman-teman semua yang mungkin harus isolasi mandiri atau isoman di rumah masing-masing, ataupun di Wisma Atlet seperti pengalaman saya waktu menjadi koordinator relawan dokter relawan COVID di Wisma Atlet. Jadi sebetulnya tidak terlalu banyak. Jadi hanya simple saja dan itu bisa memberikan pengukuran yang cukup tepat dan akurat supaya Bapak Ibu sekalian, kakak adik sekalian tahu bahwa Anda itu berada di fase yang aman kah, atau mungkin hanya OTG saja, atau memang harus berobat ke dokter. Berobat ke dokter juga tidak perlu harus langsung ke rumah sakit, ke klinik, karena sekarang sudah ada konsultasi online seperti itu. Jadi momen atau fase di mana Anda harus berobat, berkonsultasi, atau momen di mana Anda cukup menjaga diri Anda sendiri selama isolasi mandiri. Itu yang penting di sini. Jadi saya sebutkan mungkin kita cuma butuh 3 alat saja, 3 alat bantu dasar, alat periksa dasar yang dibutuhkan untuk kita selama kita isolasi mandiri di rumah. Dan ini selalu saya sarankan, selalu saya anjurkan untuk semua pasien-pasien saya yang konsultasi dengan saya. Ya, yang pertama adalah tensimeter. Jadi teman-teman tahu tensimeter saat Anda berobat di klinik, di rumah sakit, pasti Anda akan diperiksa tekanan darah. Itu penting. Kenapa? Terutama untuk pasien-pasien yang sudah lansia ataupun ada penyakit genetik seperti hipertensi, stroke dan segala macam. Penting sekali untuk memonitor tekanan darah. Ya, karena COVID itu juga dipicu oleh stres. Pasien-pasien saya banyak sekali tidak ada faktor komorbid apapun. Ya, badannya sehat, semua sehat, tidak sesak. Tapi pikirannya stres, selalu membaca WhatsApp atau teks yang hoax, selalu membaca isu-isu, dibilang ini, dibilang itu, belum lagi pengobatan medis ataupun non medis yang lainnya, sehingga pikirannya menjadi kalut, panik sehari-hari membaca berita buruk, kabar buruk, kerabatnya meninggal dan sakit parah, masuk rumah sakit ICU, dirawat, jadinya sehingga pikirannya menjadi tidak fokus, pikiran menjadi stres, akhirnya stres itu memacu sitokin di dalam tubuh. Ya, jadi itu pentingnya Bapak, Ibu, teman-teman semua harus memiliki tensimeter di rumah. Dan baiknya itu dengan tensimeter digital. Kenapa? Karena itu lebih mudah. Cukup disarungkan saja di pergelangan tangan ataupun di lipat siku sini. Lalu nanti Anda akan langsung muncul hasilnya. Itu akan mudah buat teman-teman yang bukan dari kalangan medis. Itu pertama. Lalu kedua, yang diperlukan adalah termometer. Jelas perlu termometer. Kenapa? Yaitu seperti definisinya itu alat untuk mengukur termo atau suhu di tubuh kita, ya. Jadi normalnya itu antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius, ya. Dan Anda harus mengukur jangan sampai tinggi sekali, ya. Jangan, kalau sudah berada di atas 37,3, 37,5, Anda bisa minum paracetamol untuk penurun demam, penurun panas, lalu Anda wajib untuk konsul ke dokter. Dan jika setelah minum paracetamol sudah lebih baik, tetap jaga dan tetap stok paracetamolnya. Jangan sampai disimpan di sembarang tempat atau hanya membeli cuma 1 atau 2 butir, tidak. Kenapa? Karena demam bisa naik turun, ya. Dan hati-hati juga jika di akhir tahun, di penghujung tahun juga ada yang namanya yang sudah sangat lazim sekali di Indonesia, itu adalah demam berdarah atau demam dengue. Ya, jadi untuk membedakan apakah demam ini disebabkan oleh COVID, apakah demam ini disebabkan oleh nyamuk dengue, nyamuk demam berdarah, atau hanya demam biasa. Jadi pentingnya di situ adalah pengukuran suhu tubuh masing-masing, ya, seperti itu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang tidak kalah pentingnya adalah oximetry. Tujuannya apa? Untuk mengukur kadar oksigen di dalam tubuh. Kenapa kita perlu harus meletakkan oximetry itu, harus memeriksa dengan oximetry? Karena virus COVID itu merekayasa otak kita, sel-sel di otak kita
dia itu merekayasa bahwa kemampuan fungsi paru-paru kita, kemampuan bernapas kita itu baik-baik saja. Padahal tidak. Jadi pada saat Anda terkena COVID, Anda terkena virus COVID di dalam paru-paru, sebetulnya kadar oksigen di dalam tubuh Anda turun, kemampuan paru-paru untuk bekerja juga turun, tapi Anda tidak merasa sesak. Itulah bahayanya COVID dibandingkan penyakit saluran pernapasan yang lainnya. Oleh karena itu pentingnya Anda memeriksa oximetry, ya. Jadi pada saat Anda merasa sesak atau tidak sesak, harus periksa yang namanya saturasi oksigen. Kadar angka oksigen yang bagus yang berapa ya dok ya? Yang aman yang berapa? Atau mungkin eh, kadar oksigen berapa saya harus jaga-jaga. Jaga-jaga itu dalam hal udah standby, melakukan prone, ya lalu atau standby untuk oksigen. Seperti itu. Jadi kadar oksigen yang bagus sesuai saturasi itu di atas 97%. Ya. Jika masih 95% sampai 97% itu masih baik, nggak apa-apa, tapi harus waspada. Ya. Lalu jika sudah di bawah 95% itu wajib harus pemeriksaan lanjutan. Ya. Jadi seperti misalkan harus swab antigen atau swab PCR. Terutama jika demamnya naik turun terus-terusan. Ya, jadi ketiga alat ini sangat penting. Jadi saya ulangi, tensimeter, termometer, dan oximetry. Ya, ketiga alat ini tidak boleh adalah 3 alat wajib jika Anda ingin isoman. Ya, lalu saya tidak punya alatnya di rumah dok. Lalu kapan saya harus beli alat itu? Ya, Anda harus membeli atau menyiapkan alat-alat tersebut jika Anda sudah mengalami gejala-gejala COVID. Apa saja gejalanya? Ya, yang nomor 1 adalah demam, ya. Yang kedua sesak, lalu penurunan aktivitas atau produktivitas yang jadi biasanya Anda baru aktivitas sedikit biasanya tidak apa-apa, tapi ini sekarang baru aktivitas sedikit kok sudah sesak seperti itu. Apalagi ada riwayat bepergian, ada riwayat kontak mungkin dengan orang yang ternyata teman Anda atau keluarga Anda, oh ternyata dia positif COVID seminggu yang lalu saya baru bertemu. Ya, nah itu Anda wajib untuk periksa. Ya, jadi gejala apa lagi? Demam 1, ya, 2 sesak. Itu saja sudah mewajibkan Anda untuk memeriksakan diri Anda dengan ketiga alat tersebut. Oke? Next kita akan bahas topik-topik yang menarik berikutnya masih seputar kesehatan, medis. Silahkan bertanya, silahkan memberikan komentar mengenai informasi yang saya berikan seperti itu. Ya, saya akan terbuka sekali dengan komentar, input, insight dari para teman-teman. Oke, sekian kiranya dari saya. Salam sehat.